Bab 115. Di puncak Gunung Kidun, lelaki kekar dengan kendi anggur tergantung di pinggangnya sedang sekarat dan terbaring di genangan darah. Ketika cahaya pelangi itu bergerak ke utara dari kota lilin merah, di antara para guru rahasia yang ikut serta dalam perburuan, penggarap Kidali yang paling dekat dengannya adalah wanita yang sedang minum di kedai dekat Pillow Rest. Dia adalah tetua agung Istana Changchun. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk bertindak. Atau lebih tepatnya, pikiran itu lenyap begitu saja begitu muncul di benaknya. Dia tidak punya waktu untuk bertindak, dia juga tidak bisa menghentikannya. Dia tidak berani menghentikannya. Sesederhana itu. Hati tahu wanita itu, yang sebening kaca, tertutupi oleh lapisan debu. Dia benar-benar menjadi pemabuk. Orang pertama yang menghentikan alians adalah orang yang mengancam penguasa negeri dan Wei Pi di Gunung Kidun. Dia dengan tegas bertabrakan dengan cahaya pelangi. Lalu dia ditampar begitu saja hingga kembali ke tempat semula. Wei Pi menghela napas. Ia berjongkok dan menekan dada pria itu untuk melindungi meridian jantungnya, agar pria malang yang tidak takut mati ini tidak akan terkejut setengah mati oleh kinya yang kacau. Tak lama kemudian, seorang pemuda berpenampilan biasa muncul di samping Wei Pi. Ia berjongkok dan menyuapi rekan sekaligus bawahannya yang berlumuran darah dengan ramuan merah tua. Ia meraih pergelangan tangan pria itu yang panas dan merasakan denyut nadinya. Denyut nadinya akhirnya stabil. Ia mengembuskan napas pelan-pelan, lalu menoleh ke Wei Pi dan berkata, "Wei Pi, kau telah menyelamatkan nyawa Pak Tua Liu. Aku sangat menghargai anugerah penyelamat nyawa ini. Aku tidak bisa mengubah bagaimana pengadilan Kekaisaran Dali akan memperlakukanmu setelah ini. Mengenai masalah posisi dewa, bahkan lebih tidak pantas bagiku untuk memohon padamu. Begitu aku melakukannya, itu mungkin hanya akan membuat Kaisar Dali merasa jijik. Tidak peduli apapun, aku secara pribadi berutang budi padamu dan Gunung Kidun." Wei Pi berkata tanpa ekspresi, ini hanya masalah kenyamanan. Wei Bian perlahan berdiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa meskipun pemuda dengan aura terkendali ini adalah pendekar pedang ulung yang dianggap sebagai penjaga gerbang ibu kota oleh dinasti Li, dia tidak memiliki pedang di pinggangnya. Sebaliknya, dia dengan santai menggantungkan pedang panjang yang menjadi andalannya seumur hidup di belakang punggungnya. Wei Pi ragu sejenak sebelum bertanya, "Kamu ada di kota lilin merah, jadi mengapa kamu tidak menghentikan tukang parang alians itu?" Pendekar muda itu dengan hati-hati menggendong pria yang terluka itu di punggungnya. Setelah berdiri, dia tersenyum dan berkata, "Pendekar? Dia adalah seorang pendekar pedang paling gagah di dunia di mataku. Alasan mengapa aku memilih jalan kultivasi pedang saat aku masih muda adalah karena aku mengaguminya." Sebenarnya, saat melihat pendekar pedang muda yang hendak pergi bersama bawahannya, senyum kenangan yang langka tiba-tiba muncul di wajahnya. Tanpa alasan, dia sedang ingin mengobrol. Dia berdiri di tempatnya dan melihat lampu-lampu yang indah di kota lilin merah. Dia berkata dengan lembut, "Ya, dibandingkan dengan benua-benua tempatku dulu tinggal, benua Aquariusmu adalah tempat kecil yang terisolasi dari seluruh dunia. Tidak masalah jika ada beberapa hal menarik yang tabu untuk dibicarakan. Saya mungkin juga akan memberitahu Anda sesuatu. Anda harus tahu bahwa ada 3 akademi besar dalam Konfusianisme. Saat itu, karena masalah Tuan Qi Jingchun, orang ini marah dan menghancurkan 2 akademi sendirian dengan pedangnya. Itu adalah pertarungan yang kacau. Anda harus tahu bahwa ketika alians menjelajahi Jianghu di berbagai benua, ia selalu mengikuti slogannya yang terkenal, 'Apakah ada orang di sini yang bisa bertarung?' Saya, alians, hanya mengalahkan yang besar dan yang tua, bukan yang lemah dan yang kecil." Tetapi pada 2 kesempatan itu, alians tidak menunjukkan belas kasihan. Siapapun yang mencoba berunding dengannya atau menghalangi jalannya, ia akan menghancurkan jembatan panjang umur mereka di tempat tanpa menunjukkan belas kasihan. Apakah Anda tahu itu? Berapa banyak bangsawan dan orang bijak yang angkuh dan sombong telah direndahkan menjadi guru manusia yang tidak berdaya karena hal ini. Hanya saja, kedua tragedi ini dianggap sebagai skala tabu oleh Konfusianisme, yang sangat menghargai etika dan aturan, dan tidak ada seorang pun yang berani menyebutkannya dengan santai. Wei Pi menelan ludahnya dan bertanya dengan suara gemetar, "Senior alians begitu mendominasi?" Pendekar pedang itu tampak bangga dan berkata sambil tersenyum, "Itulah sebabnya salah satu dari 3 patung di tengah kuil Konfusianisme akhirnya waspada." Patung itu diam-diam turun dari langit dan berdiri di depan alians. Setelah pertempuran itu, alians berhenti. Tidak ada yang tahu siapa yang menang atau kalah. Bagaimanapun, orang bijak agung itu mengisolasi suatu tempat, yang dikatakan sebagai papan catur atau buku,
sebagai medan perang bagi mereka berdua untuk saling menangkap. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa setelah itu, Alians meninggalkan akademi, melintasi dua benua, dan pergi ke tembok besar pedang Qi di dunia lain melalui Gunung Terbalik. Gunung Terbalik adalah daerah kantong yang dibangun oleh pendeta Tao sendiri. Itu juga merupakan tempat terlarang bagi para pelajar Konfusianisme. Oleh karena itu, banyak berita mengejutkan yang benar-benar terisolasi. Wei Pi seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Ada sebuah pepatah dalam dunia Jianghu di mana seniman bela diri merajalela. Jika Anda bukan seorang kultivator, Anda tidak tahu apa yang terjadi di gunung. Namun, dalam perjalanan kultivasi, ada pepatah yang mengatakan, mereka yang tinggal di gunung tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Meskipun pendekar pedang itu ingin melanjutkan dan memiliki banyak cerita untuk diceritakan, ia memutuskan untuk mengakhirinya di sini. Pada akhirnya, ia berkata, tidak baik bagiku untuk terlibat dalam urusanmu. Namun, aku akan membiarkan dia dan istana Changchun membina gadis itu, asalkan kau tidak merasa tersinggung, Wei Pi. Wei Pi tersenyum dan berkata, saya bukan orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuk saya. Terima kasih. Pendekar pedang itu menghela napas lega dan menatap dewa yang merepotkan ini yang ada dalam daftar rahasia Kementerian Ritus Dali. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan kembali ke kota dan memberitahu dia bahwa ketika mereka kembali ke ibu kota Dali, mereka dapat memilih untuk berjalan melintasi Gunung Qidun dan kemudian terbang ke utara. Ekspresi Wei Pi tampak rumit. Dia menghela napas dan menundukkan kepalanya sedikit. Dia berkata, aku tidak bisa membalas budimu. Kalau begitu, aku hanya bisa berterima kasih sekali lagi. Pendekar pedang dari benua lain bertanya dengan suara rendah, dulu aku tidak percaya dengan isi yang tercatat di arsip Kementerian Ritus. Sekarang setelah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku harus mempercayainya. Wei Pi, karena dia, kau telah menunda tubuh emas abadimu selama bertahun-tahun. Sekarang kau masih tidak mau melepaskannya? Wei Pi menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku mampu membelinya, tidak ada alasan bagiku untuk melepaskannya. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti. Wei Pi teringat sesuatu dan merasa sedikit malu. Ia bertanya, ini kesepakatan dengan Alians Senior. Saya berencana untuk pergi ke Gunung Luopo di Kabupaten Longquan segera. Saya sangat menyukai suasana ulasan dan diskusi buku saat ini. Saya tidak bermaksud bersikap sopan, tetapi saya berharap kita dapat membicarakan alasan kita sendiri. Tentu saja, tidak apa-apa untuk memarahi penulis di tengah jalan. Selain itu, lelucon tentang desakan itu benar-benar tidak disengaja. Anda boleh menggoda saya, tetapi jangan menganggapnya serius. Saya sangat serius tentang hal ini. Saya menyambut semua orang untuk mendesak saya agar terus memperbarui setiap hari. Hanya dengan tekanan muncullah motivasi. Akhirnya, seseorang mengusulkan untuk membangun gedung First. Menurut saya, gedung itu sangat bagus. Nomor kelompoknya adalah 22.221.655. Akhirnya, ada satu bab lagi hari ini. Saya agak menyesal telah menamainya seperti itu. Luan Juzi melirik lelaki tua Laurel yang duduk di seberang Kaisar Dali. Sang Kaisar segera berdiri dan mulai merapal teknik yin yang milik keluarga Lu untuk menutupi langit dan bumi, sehingga mempersulit orang lain untuk mengamati dari jauh. Luan Juzi kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bencana ini kemungkinan besar disebabkan oleh pihak lain. Paling tidak, mereka menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mungkin kemunculan alians sangat kebetulan sehingga seseorang diam-diam mengirimkan berita tersebut. Tidak lama setelah kematian Qi Jingchun, alians datang ke Dali. Pasti ada seseorang yang tidak menginginkan cabang Mohis di belakang Luan Changye dan cabang Yin yang diwakili oleh keluarga Lu untuk membantu Dali menaklukkan seluruh benua Aquarius Timur. Kaisar Dali mengendurkan tinjunya dan mengusap pipinya. Ekspresinya dingin saat dia mencibir, sungguh perjuangan hebat yang belum pernah terjadi selama 1000 tahun. Sungguh dunia yang kacau. Luan Juzi mengingatkannya dengan lembut, sekarang keadaan sudah seperti ini, kamu tidak boleh berkecil hati. Lelaki berjubah upacara itu tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan melakukannya. 10 tahun atau 15 tahun tidak masalah. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi Kaisar Dali, semua penghinaan yang kami derita di benua Aquarius, luka dalam diriku tidak ada apa-apanya. Pria itu menelan ludahnya dengan paksa, darah yang mengalir deras ke tenggorokannya. Dia menundukkan kepala dan mengusap lehernya dengan jari-jarinya, memperlihatkan jejak keganasan dan penyesalan. Namun,
Ekspresi ganas di wajahnya tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan penyesalan itu dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah ketidakberdayaan. Ternyata sebelum pria itu naik ke atas, dia menggunakan teknik rahasia tertinggi untuk diam-diam menghancurkan meridian jantung Kaisar Dali, menyebabkan jembatan panjang umurnya runtuh total. Kultivator yang awalnya bersembunyi di lantai 10 yang penuh vitalitas kini sangat lemah hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak hanya itu, gedung Baik Oke Kyung masih ada, tetapi setengah dari 12 pedang terbang hancur, dan 6 lainnya hilang. Sederhananya, gedung Baik Oke Kyung, yang memiliki daya bunuh tak terbatas, kini hanya menjadi cangkang kosong, yang direduksi menjadi bantal bersulam. Itu bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang, tetapi membunuh seorang kultivator 5 alam, itu adalah mimpi yang sia-sia. Song Jiksin, yang sebelumnya kehilangan ketenangannya, datang ke depan ketiga orang itu. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi dia masih bertanya, "Luan Juzi, Tuan Lu, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa merasakan satupun pedang terbang?" Di lantai 12 gedung Baik Oke Kyung, ada 12 pedang terbang. Dupa, Pilar, Zhen Yue, San Hai, Tao Zi, Lei Xiao, Zidian, Sutra, Sansekerta, Haoran Qi, Hong Zuang, dan Pola Awan. Ke-12 pedang terbang, yang membutuhkan setengah kekuatan negara untuk membuatnya, semuanya layak menjadi harta nasional dinasti Dali. 6 pedang terbang, termasuk Dupa, telah dihancurkan bersama dengan tubuh emas 6 Dewa Dali. Namun, secara logika, ke-6 Dewa Gunung dan Sungai lainnya yang telah memberi jalan bagi mereka tidak ikut serta dalam pertempuran melawan musuh. Bahkan jika pedang terbang itu tidak kembali ke gedung Baik Oke Kyung di ibu kota, mustahil bagi mereka untuk menghilang tanpa jejak. Seperti layang-layang yang talinya putus, mereka membuat Pangeran Song Jiksin, penguasa 12 pedang, kehilangan akal sehatnya. Luan Juzi menoleh ke arah gedung Baik Oke Kyung yang sepi, menoleh lagi, mendesah berat, dan berkata, 6 pedang terbang itu semuanya telah diambil oleh orang yang berada di jalan kenaikan. Meskipun tidak dibawa ke surga, dia seharusnya meninggalkannya di suatu tempat yang tidak diketahui. Kami tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Bahkan jika kami dapat menemukannya, sulit untuk mengatakan apakah kami dapat menggunakannya lagi. Petik 2. Lagi pula, Song Jiksin masih remaja. Dalam semalam, dia tiba-tiba berubah dari anak haram di Gang Botol Lumpur menjadi pangeran dari salah satu dinasti teratas di benua Botol Timur. Dia datang ke ibu kota dengan pikiran kacau dan dibawa ke sini tanpa alasan yang jelas. Setelah begitu banyak menderita untuk mendapatkan pengakuan dari 12 pedang terbang, dia akhirnya merasa bahwa dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbicara dengan punggung tegak di depan pria bajingan itu. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, semuanya sia-sia. Oleh karena itu, setelah mendengar kabar buruk itu, remaja itu menangis terseduh-seduh dan menggigit bibirnya dengan keras. Masih ada beberapa noda darah di wajahnya yang tidak bisa dibersihkan. Luan Juzi tidak tahu bagaimana membujuk dan menghibur remaja itu. Bahkan, lelaki tua dengan kehidupan yang bergelombang ini juga merasa bahwa hal itu sudah berlalu seumur hidup dan tidak dapat mempercayainya. Sekolah Mohisme, bersama dengan cabang Ranger, selalu mematuhi ajaran leluhur dari orang suci pertama, mendukung yang lemah dan tidak diganggu oleh yang kuat. Namun, ketika menyangkut Luan Zhangye, ia telah membolak-balik sejarah resmi dan tidak resmi dari berbagai dinasti dan dinasti. Ia telah mengunjungi banyak negara, melihat dan mendengar dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri. Pada akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa mendukung dan menambal yang lemah secara membabi buta adalah sia-sia. Dalam 100 tahun kekacauan, para pahlawan berjuang demi supremasi. Jumlah orang yang mendukung yang lemah melawan dinasti yang kuat jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang tewas saat dinasti yang kuat menyatukan dunia. Oleh karena itu, Luan Zhangye perlu menemukan dinasti yang cocok, penguasa yang cocok untuk memenuhi ambisinya. Pada akhirnya, ia menemukan Kaisar Dali, Song Jungchun, dan ia tidak kecewa. Meskipun pengepungan alians telah menyebabkan negara Dali yang kuat menderita kerugian besar, Luan Zhangye tidak pernah merasa bahwa masalah ini salah. Kesalahannya terletak pada kenyataan bahwa manusia berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Bahkan Luan Zhangye harus mengakui bahwa ia tidak sehebat beberapa orang hebat di balik layar. Namun, ia tetap ingin berjudi. Ia mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan dan bertaruh pada tren dunia yang tak terhentikan. Kaisar Dali membuka mulutnya dan tertawa. Kalian berdua, bisakah kalian pergi dan melihat apakah ada kesalahan di gedung Baik Oke Kyung?
Jika orang itu punya rencana cadangan, maka aku benar-benar ingin bunuh diri. Kebetulan saja Song Mu dan aku bisa berduaan untuk sementara waktu. Tapi pertama-tama, kalian berdua harus berjanji untuk tidak menguping. Kami sebagai ayah dan anak akan membicarakan urusan masing-masing, harap dipahami. Kedua lelaki tua itu segera bangkit. Yang satu tersenyum dan berkata tidak, yang lain berkata tidak berani. Kaisar Dali mendongak ke arah pemuda keras kepala itu, menepuk-nepuk anak tangga di sampingnya, lalu diam-diam meremas liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Ia berkata dengan suara yang dalam, duduklah dan bicaralah. Mulai sekarang, aku adalah ayahmu, Song Jungchun, dan kau adalah putraku, Song Mu. Aku akan memanggilmu Song Jiksin saja. Ini pertanda baik untuk meneruskan obor dan mengumpulkan barang-barang. Nama Song Yuzang memang norak, tetapi dia tetap memikirkannya dengan saksama. Kaisar Dali mula-mula menghela napas. Harus kukatakan, keluarga Gao di kerajaan Sui Agung sungguh beruntung. Saat mereka berdua sendirian, pemuda itu sedikit gelisah. Sekalipun di permukaan dia tidak takut pada pria ini, Song Jiksin dapat dengan jelas merasakan kendali pria itu atas dinasti Dali dari sikap pamannya, Song Yangqiung, pelayan Jikyu, dan kedua lelaki tua itu. Kemurahan hati dan kecerobohan yang hanya tampak di permukaan sebenarnya dipenuhi dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Itu seperti sikap pendekar pedang bernama Alliance terhadap benua Aquarius Timur, terhadap seluruh dunia. Lelaki itu tersenyum dan berkata, 6 pedang terbang tersisa yang meninggalkan kota Lowli, karena mereka tidak kembali, semuanya hilang. Luan Juzi dan Tuan Lu sama-sama memberitahuku bahwa 12 pedang terbang ini berarti Dali memiliki pengaruh yang jelas terhadap arah seluruh benua Aquarius. Dan Song Jiksin segera tersadar, pencipta gedung baik Oke Kyung dan pedang terbang itu bukanlah dirinya, melainkan pria di sampingnya yang telah menerima takdirnya. Lelaki itu memandang ke atap sebuah aula besar di kejauhan, di mana terdapat binatang-binatang yang berjongkok berjejer, dan berkata dengan lembut kepada penguasa suatu negara, jangan takut pada masalah besar apapun, ketika ada masalah. Selama Anda dapat menyelesaikannya, itu berarti Anda dan dinasti telah menjadi lebih kuat. Kalau tidak bisa menyelesaikan, berarti kemampuan kita dalam memerintah negara ini belumlah cukup. Di depan kami ada ambang pintu yang begitu besar yang membuat kami tidak siap, Dali dan saya tidak berhasil melewatinya dengan selamat, sungguh disayangkan. Apa yang kukatakan benar, aku tidak berbohong padamu. Song Jiksin tidak dapat memahaminya bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dan bertanya, mengapa? Tatapan mata lelaki itu tajam, tanpa ada rasa tak berdaya dan putus asa seperti sebelumnya. Ia menunjuk ke atap aula besar, karena ini membuktikan bahwa kebijakan negara Dali yang aku buat, benar. Orang-orang di pegunungan, terlepas dari apakah mereka baik atau jahat, harus dikurung dalam sangkar. Dali tidak akan ikut campur dalam usaha mereka mengejar keabadian, dan bahkan senang membantu mereka sedikit, senang melihat mereka berhasil. Tetapi sebuah dinasti harus memiliki garis dasarnya sendiri, paling tidak, ia harus membuat orang-orang itu bertindak sesuai aturan tertentu, mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak dapat dengan mudah memindahkan gunung dan sungai dalam dinasti sekuler hanya karena preferensi pribadi mereka. Dalam pertempuran kasual antara para dewa, mereka yang paling menderita pada akhirnya adalah rakyat jelata yang tidak bersenjata dari dinasti tersebut. Ia harus membuat semua rakyat jelata di wilayah Dali saya bersedia menyembah para dewa, bukan hanya karena takut. Sekalipun itu adalah rakyat jelata yang hidup di lapisan masyarakat paling bawah, jika ia mati tanpa dosa karena pertarungan antar makhluk abadi, saat itu juga, aku, Dali, harus memiliki keyakinan dan kemampuan untuk mencari keadilan bagi rakyat jelata yang tak berarti seperti semut di mata makhluk abadi itu. Song Jiksin sangat terkejut, mulutnya menganga, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lelaki itu mengulurkan dua jarinya, hampir bersentuhan, dan tertawa, kini, keadilan yang dapat aku, Dali, perjuangkan sangatlah kecil, hanya sebatas ini. Namun jika dibandingkan dengan dinasti-dinasti lain di benua Botol Timur, dinasti-dinasti dan negara-negara yang menjadi budak para dewa gunung, itu sudah merupakan perbedaan yang sangat jauh. Lelaki itu menggerakkan tangannya dengan santai, lalu akhirnya mengepalkan tangannya, lalu mengangkatnya tinggi ke arah atap, seolah-olah sedang berdemonstrasi kepada seseorang. Saya sungguh berharap keadilan yang dapat diperjuangkan Dali di masa mendatang bisa sama besarnya. Atau bahkan lebih besar lagi. Hanya saja, untuk pertama kalinya, pemuda itu merasakan bahwa lelaki di sampingnya telah menjadi darah dan daging, bukan lagi wujud kaku seperti jubah naga di singgasana naga. Pria berjubah upacara itu menoleh dan bertanya, tahukah Anda apa yang dikatakan alians yang paling membuat saya marah?
Song Jiksin mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, apakah orang itu yang memintamu bersujud dan mengakui kesalahanmu? Lelaki itu tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Sebagai pemilik tanah Dali, aku bisa mati berdiri, tetapi aku tidak akan pernah hidup berlutut. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan itu, mengapa Dali ingin pergi ke selatan dan menelan seluruh benua Aquarius? Jika seseorang menipu dirinya sendiri, maka surga akan menipunya. Namun jika seseorang kuat, maka surga akan memberinya karunia. Sekalipun para dewa terus mengatakan bahwa benua Aquarius kita adalah benua terkecil di dunia, tetapi tahukah Anda seberapa besar sebenarnya benua itu? Anda dapat pergi dan membolak-balik buku sejarah manapun di dunia, siapa yang telah menjadi pemilik sebuah benua? Wajah Song Jiksin tegas, dan dia menganggukkan kepalanya. Jika seorang pria kuat, surga akan menganugerahkannya. Aku akan mengingat ini. Lelaki itu berkata dengan sedih, yang benar-benar membuatku marah adalah ketika dia mengatakan Dali tidak memiliki satu orang pun yang bisa bertarung. Aku diam-diam berjalan selangkah demi selangkah untuk mencapai tingkat ke-10 dari kultivator Qi, dan di benua Aquarius Timur ini, hal itu sudah dianggap sangat mengesankan. Pamanmu, Song Yang Qiong, bahkan lebih dibesar-besarkan sebagai seorang pendekar tingkat 10, tetapi apa yang terjadi? Di mata orang lain, dia masih termasuk kategori tidak bisa bertarung. Namun keberuntungan dan kemalangan datang beriringan, dan itulah alasan mengapa saya mampu hidup, salah satu alasannya. Jika hari ini aku berada di level 12, dan membiarkan orang itu merasa punya kekuatan untuk bertarung, aku takut dia akan membunuhku dengan satu tebasan. Pria itu tertawa terbahak-bahak tanpa alasan, tetapi tawanya memancarkan aura pahlawan yang sudah lewat masa jayanya. Song Jiksin menyentuh panci yang tidak mendidih, satu tebasan. Lelaki itu bersandar ke belakang, sikunya menyentuh tanah, dan menatap langit dengan santai dalam posisi tersebut. Apakah kau ingin bertanya mengapa dia tidak membunuh kita, lalu naik ke tempat lain yang tidak diketahui dunia? Song Jiksin mengusap pipinya dengan punggung tangannya dan bergumam tanda setuju. Lelaki itu berkata terus terang, sebelum aku memberitahumu jawabannya, izinkan aku memberitahumu sebuah berita buruk. Konon katanya setelah menembus level ke-13, orang-orang penting bisa turun lagi dan kembali ke dunia kita. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, tetap saja ada presidennya. 100 aliran pemikiran, keluarga bangsawan berusia ribuan tahun, entah mengapa, sengaja memilih untuk merahasiakannya. Lelaki itu mendesah, itulah sebabnya jalan yang dipilih Dali kita masih sangat panjang, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Lelaki itu akhirnya menunjuk ke suatu tempat di istana, dan tertawa, ada seorang pemuda yang diajari oleh ibunya. Di masa mudanya, dia tidak mau pergi ke Akademi Tebing untuk belajar. Sedangkan aku terlalu malas untuk peduli. Anak kecil ini, temperamennya sangat menarik. Kalau ada anjing di pinggir jalan yang pura-pura menggigit, terlepas dari apakah dia terluka atau tidak, pemuda itu pasti akan membunuh anjing itu dan merebusnya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menemukan 7 bibi dan 8 bibi anjing itu dan membunuh mereka semua. Lalu, bagaimana denganmu? Song Jiksin berkata tanpa ragu, itu juga masalahnya. Pria itu mengangguk, aku juga seperti ini saat masih muda. Setelah duduk di singgasana naga, temperamenku sedikit berubah. Karena tiba-tiba suatu hari, saya merasa sedikit bosan. Pria itu menoleh dan tertawa, tetapi, memiliki temperamen dan kepribadian seperti itu saat masih muda adalah hal yang baik. Anda ingin terus maju dan menunjukkan kemampuan Anda. Jika orang menghormatiku, aku akan menghormati mereka 10 kali lipat. Jika orang-orang menindasku sekali, aku akan menindas mereka selamanya. Pria sejati seharusnya seperti ini. Song Jiksin berkata lembut, kupikir kau akan merasa sangat kecewa. Pria itu menepuk bahunya. Aku tidak kecewa. Jika kamu masih sangat muda dan belum mempelajari keterampilan apapun, tetapi kamu sudah belajar cara membaca bahasa tubuhku dan mengeluarkan hal-hal yang digunakan pejabat istana untuk mengetahui hati kaisar dan menyebutnya seni membunuh naga, maka aku akan sangat kecewa. Song Jiksin mencondongkan tubuh ke depan, kedua tangannya di lutut, dan dagunya di punggung tangannya, tapi aku tahu seseorang yang mungkin akan membuat pilihan yang berbeda. Pria itu duduk tegak dan mengulurkan tangan untuk menekan kepala pemuda itu, percayalah pada mataku. Orang itu bisa menyimpan dendam terhadap siapapun. Hanya saja dia sudah terlalu banyak menderita sejak dia masih muda, dan tahu bagaimana bertahan di usia yang begitu muda. Jika orang seperti ini menjadi musuh, maka itu akan menjadi bencana yang nyata.
Itulah sebabnya saya memilih untuk menutup mata terhadap pembunuhan di paviliun gelombang hijau. Tetapi Anda dapat yakin bahwa dia tidak pernah memperlakukan Anda sebagai musuh. Terutama setelah kamu mengikuti kata hati dan melakukan dua hal kecil yang tampaknya membosankan itu, dia tidak akan melakukannya lagi. Pria berjubah upacara itu berkata lagi, tetapi ketika kamu menjadi Kaisar Dali suatu hari nanti, akan sulit untuk mengatakannya. Walaupun orang itu baru saja naik ke surga dan tidak akan kembali ke dunia manusia untuk sementara waktu, sebaiknya kita hilangkan akar permasalahannya dan hilangkan ini secepat mungkin. Setelah pikiran ini muncul di benak Song Jiksin, dia sedikit kesal begitu mengatakannya. Dia menyangkal dirinya sendiri dan bergumam, tidak, jika orang itu kembali di masa depan, Dali akan benar-benar hancur. Pria itu gembira dan berkata dengan lega, apakah menurutmu masalah ini tidak dapat dipecahkan? Tidak apa-apa, itu karena posisi Song Jiksin tidak cukup tinggi. Song Jiksin sedikit putus asa. Dia hanya bisa diam-diam menghibur dirinya sendiri dalam hatinya bahwa menjadi kuat adalah anugerah dari surga. Pria itu tersenyum, dalam hidup ini, menarik untuk memiliki satu atau dua orang yang menjadi musuh sekaligus teman. Saya sudah memilikinya sejak saya masih muda, begitu juga Anda. Setelah terdiam beberapa saat, Song Jiksin berkata dengan ragu, kamu belum mengatakan jawabannya. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Aku bukan orang yang mudah marah sampai-sampai aku suka memperlihatkan bekas lukaku sendiri setelah dipukuli hingga setengah mati. Ngomong-ngomong, menjadi pemilik gedung baik Oke Kyung hanya akan mendatangkan keuntungan dan tidak akan merugikan. Aku berbohong kepada ibumu tentang masalah ini. Saya percaya bahwa setelah kamu kehilangan kendali atas pedang terbang itu, kamu akan tahu bahwa saya tidak berbohong kepadamu. Mengenai maknanya, Anda harus memikirkannya dengan saksama. Akan selalu lebih baik untuk memikirkan segala sesuatunya lebih dalam. Lelaki yang mengungkap rahasia surgawi itu baru saja mengangkat pantatnya dan hendak bangkit dan pergi ketika tiba-tiba ia duduk kembali. Ia mengambil telapak tangan pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, mari, biarkan aku membaca telapak tanganmu. Aku tahu sedikit pengetahuan yang dangkal, tetapi aku tidak punya kesempatan untuk menggunakannya sebelumnya. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk mencobanya. Pria itu mengamati garis-garis di telapak tangan pemuda itu dan berkata dengan santai, dalam 10 atau 15 tahun, kamu masih bisa dekat dengan pamanmu Song Yang Kyung, tetapi kamu tidak boleh bergantung padanya. Mengenai perekrutan, lebih baik lupakan saja upaya meyakinkan jenius bela diri ini kepada junior seperti dia. Adikku ini bahkan tidak mau repot-repot menyembunyikan ambisinya. Bahkan aku, kakak laki-laki yang menekannya sejak dia masih muda, tidak pernah berani menunjukkan sedikit pun sikap menjinakkan binatang buas. Tidak peduli siapa yang kamu benci, sebelum kamu benar-benar dewasa, kamu dapat memikirkan balas dendam di dalam hatimu, tetapi kamu tidak boleh bertindak gegabah. Tetapi janganlah menaruh dendam kepada pamanmu karena kata-kataku. Dia memang pahlawan sejati. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata yang benar. Bagaimana mungkin aku, Dali, menjadi satu-satunya pahlawan di dunia? Jadi di masa depan, selama Anda memiliki sesuatu yang lebih kuat darinya, dia mungkin mengakui Anda. Setelah beberapa saat, Kaisar Dali bangkit dan pergi sambil tersenyum. Pemuda itu mengepalkan tangannya dan terus berlutut. Lelaki itu mengucapkan beberapa kata sopan yang tidak dimengertinya. Namun selama itu, lelaki itu diam-diam menulis 4 kata di telapak tangan pemuda itu. Song Jiksin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah punggung lelaki yang melangkah menjauh itu, ayah. Pria itu menoleh dan menatap pemuda itu sambil tersenyum. Ekspresinya tidak seperti seorang kaisar yang menatap pemuda itu. Dan ambisi sebenarnya dari pria ini adalah untuk berbicara kepada semua dewa di dunia tentang aturan-aturan di kaki gunung. Pekerjaan hidupnya tampaknya telah sia-sia dan semuanya sunyi. Song Jiksin berdiri. Matanya basah dan bibirnya berdarah karena menggigit. Pemuda itu hendak berbicara. Pria itu sudah berbalik. Suaranya hangat dan lembut, dan dia meninggalkan 2 kata yang tidak relevan. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Di masa mendatang, Anda harus makan 3 kali tepat waktu. Seorang sarjana tua yang kelelahan karena bepergian akhirnya tiba di kaki Gunung Kidun. Ia merapikan barang bawaannya dan memegang pinggangnya sambil meratap, pinggang dan tulang tuaku terasa sakit. Sungguh sakit, sungguh sakit, sungguh sakit. Luan Juzi dan Patua Laurel berjalan kembali ke gedung baik Oke Kyung dan langsung naik ke lantai 12. Ada 2 bantal jerami di lantai.
Ini adalah barang-barang biasa yang bahkan bisa dibeli oleh rakyat jelata. Itu bukan harta yang bisa membantu prajurit pemurnian Qi untuk bermeditasi dan berkonsentrasi. Setelah mereka berdua duduk berhadapan, Pak Tua Lu tersenyum dan bertanya, "Kapan kamu berkonsultasi dengan Qi Jingjun tentang pembangunan gedung baik Oke Kyung?" Luan Juzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak pernah. Kalau aku tidak mengatakannya, siapa tahu si alians eksentrik itu akan membunuh kita semua tanpa sepatah kata pun." Pak Tua Laurel tercengang di tempat. Dia bertanya dengan ragu, tentunya dia tidak akan melakukan itu. Luan Juzi tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja saya bercanda. Alians bukan orang seperti itu. Namun, saya tidak berbohong kepadanya. Alians, kerja keras Qi Jingjun memang tertinggal di dinasti Dali. Selain itu, ia memiliki harapan besar untuk masa depan Dali dan benua Aquarius. Saya yakin bahwa Alians sendiri jelas tentang hal ini. Kalau tidak, Qi Jingjun tidak akan membangun Akademi Tebing di sini. Meskipun dia berada di Dali, dia mengajar semua cendekiawan di benua Aquarius. Sebagian besar sarjana yang lulus dari Akademi Tebing telah meninggal karena usia tua. Ada beberapa yang masih hidup. Semua sarjana ini adalah mereka yang membawa harapan Qi Jingjun untuk generasi sarjana berikutnya." Luan Juzi berhenti sejenak dan bertanya, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa para sarjana ini tidak memiliki dendam terhadap kematian Qi Jingjun?" Pak Tua Laurel terdiam. Akhirnya, dia berkata perlahan, "Dalam situasi itu, Dali hanya bisa memilih yang lebih baik dari dua kejahatan." Luan Juzi terkekeh. Ia tidak banyak bicara tentang masalah ini dan segera mengganti topik pembicaraan. "Menurut pendapatku, akar penyebab krisis hari ini bukanlah Dali. Karena ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk membangun kekuasaannya, ia melancarkan pengepungan dan penindasan terhadapnya. Dengan basis kultivasi alians dan temperamennya saat menjelajahi berbagai benua, dia tidak akan peduli dengan masalah kecil seperti itu." Pak Tua Laurel menghela napas. "Tetapi izinkan saya mengatakan apa yang tidak Anda katakan tadi. Pada akhirnya, simpul di hati orang itu tetaplah Qi Jingjun. Itu karena Dali tidak memilih untuk membela Qi Jingjun ketika dia berada di bawah tekanan dari semua pihak. Selain itu, setelah Qi Jingjun pergi, Akademi Tebing dihapuskan. Teh mendingin terlalu cepat setelah dia pergi, dan ada kecurigaan bahwa dia menjarah rumah yang terbakar. Tetapi Anda dan saya tahu betul bahwa dalam kasus Kaisar Dali, ini adalah langkah yang benar-benar bijaksana. Jika Kaisar atau Raja lain yang melakukannya, saya rasa dia tidak akan merasa bersalah. Dia hanya akan merasa bahwa ini bukan hal yang benar untuk dilakukan." Petik 2. Ngomong-ngomong, kalau kita jadi alians, bukankah kita terlihat seperti prajurit pemurnian Qi dari 5 alam bawah yang memamerkan kehebatannya dan ingin bertarung sampai mati dengan kita berdua? Lagi pula, si kecil ini punya rencana yang matang dan kemenangan ada di tangannya. Pak Tua Laurel mengangkat tangannya dan mengangkat lengan bajunya. Dia sedikit mengubah posisi duduknya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Mengapa aku merasa sedikit lucu saat kau mengatakannya seperti itu?" Luan Juzi tertawa dan berkata, "Jika suatu hari nanti, ada orang-orang seperti kita, orang-orang yang punya status sosial, membicarakan sesuatu yang pernah kita berdua lakukan di masa lalu, dan bisa mengaguminya serta mau bersorak untuk itu akan luar biasa." Pak Tua Laurel menghela napas dan berkata, "Dulu, jika lantai 13 gedung baik Oke Kyung berhasil dibangun, mungkin masih ada harapan. Sekarang, sulit." Luan Juzi menghela napas dan berkata, "Aku ingin tahu siapa di antara anak-anak Dali yang akan memiliki prestasi paling tak terduga di masa depan." Pak Tua Laurel tersenyum dan berkata, "Aku bertaruh pada Song Mu." Luan Juzi tersenyum dan berkata setengah bercanda, "Aku bertaruh pada gadis kecil Wang Zhu." Orang tua dari aliran Yin yang Klan Lu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Satu cabang dapat mengalahkan cabang lainnya, tetapi sulit untuk membentuk hutan." Luan Juzi juga menggelengkan kepalanya dan tidak berkomentar. Dia teringat sesuatu dan bertanya, "Bukankah Qi Jingjun menerima beberapa murid dan murid di Gua Mutiara Surga? Selain itu, tampaknya kaum militeris dan Taois benua Aquarius juga memperebutkan seorang anak bermargama." Pak Tua Laurel berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita tunggu dan lihat saja. Aku hanya berharap kita berdua bisa bertahan hidup sampai akhir dunia yang kacau ini." Pembantu GQ tinggal di lantai 10 gedung baik Oke Kyung dan tidak keluar. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia memanjat ke ambang jendela dan meringkuk. Dia bersandar di jendela dan menoleh untuk melihat ke selatan. Dia melihat ke langit lalu melihat ke selatan.
Dia melakukan ini berulang kali dan tidak pernah bosan. Anda hanya suka berdebat dengan semut. Bahkan jika itu menyangkut saya, Anda suka membicarakan prinsip-prinsip Anda. Anda hidup lebih membosankan daripada orang lain dan mati lebih menyedihkan daripada orang lain. Lelaki yang tampaknya sangat mengenalmu ini sangat berbeda denganmu. Dia bahkan tidak memandang kita satupun dan sangat riang. Tapi menurutku, meskipun kamu lebih baik, asalkan kamu tahu apa yang kamu lakukan, mengenai bagaimana kamu bersikap, kamu seharusnya seperti orang aneh ini. Gadis muda itu akhirnya menyipitkan mata emasnya dan tertawa. Sepertinya aku bukan manusia. Dia sedang linglung. Setelah waktu yang lama, gadis muda itu mengulurkan jarinya dan menyekap pipinya di bawah matanya. Di puncak ibu kota, dua bekas sekutu saling bermusuhan. Wanita berpakaian istana itu berkata dengan tajam, "Cui Dong, kamu kenal orang itu sejak awal, kan? Jadi untuk menjilatnya, kau sengaja membuka gerbang ibu kota dan membiarkannya membunuh sampai ke gedung Baik Oke Kiung? Apakah kau pikir jika aku dipukuli hingga menjadi debu, kau akan lebih baik?" Cui Dong, yang muncul dalam wujud seorang sarjana berjubah hijau, berkata dengan acuh tak acuh, "Jika aku tidak menghapus formasi ibu kota, apakah kau percaya bahwa selain aku, pasti ada orang yang sekarat di depan gedung Baik Oke Kiung? Tidak seperti sekarang, setidaknya tidak ada yang meninggal." Cui Dong mencibir, "Aku tahu bahwa keberadaan Song Jixin sekarang tidak ada artinya. Dia telah kehilangan nilainya. Bagaimanapun, putramu yang lain, yang juga murid baikku, tidak lagi dibutuhkan untuk menjadi kepala gedung Baik Oke Kiung, yang kemungkinan besar akan dihancurkan oleh pedang. Jadi kurasa kau tidak bisa menunggu anak ini mati dan bereinkarnasi." Wanita itu tersenyum manis dan berkata dengan ekspresi tenang, "Bagaimana guru kekaisaran bisa berbohong?" Cui Dong tidak berlama-lama membahas topik ini dan berkata, "Jimat terkenal di ibu kota, yang tidak dapat ditarik oleh siapapun. Awalnya diusulkan oleh Tuan Lu untuk menjadi pedang terbang di lantai 13 gedung Baik Oke Kiung. Pertama, Luan Juzi merasa itu tidak pantas. Sebagai pedang terakhir di lantai 13, pedang itu tidak cukup kuat. Kedua, di Kabupaten Longkuan, pendahulu Gua Naga, pedang itu perlu mengonsumsi 2 senjata ajaib sebagai harga untuk membelah panggung pemenggalan naga yang besar. Perbendaharaan kerajaan benar-benar terbebani. Secara kebetulan, jimat itu dikenal sebagai yang terkuat. Jika beruntung, pedang itu dapat menahan 3 serangan dari seorang abadi pedang." Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Cui Dong, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" Cui Dong berkata, "Tanpa diduga, panggung pemenggalan naga terlalu besar. Setelah 2 kali serangan, badan pedang itu retak seperti retakan es pada porselen tungku naga di kota kecil. Roh pedang di dalamnya hancur dan tidak ada cara untuk memperbaikinya." Yang Mulia merasa kasihan akan hal itu, tetapi dia tidak menyalahkan siapapun. Kemudian, dia tampaknya memiliki ide yang tiba-tiba dan memberikannya kepada seorang wanita bernama Yang Hua, yang merupakan pelayan di sampingmu. Namun, pada saat yang sama, dia memerintahkan wanita itu untuk menjadi dewa Jiang dari sungai Tiefu. "Jadi, Yang Mulia kehilangan salah satu lengan kiri dan kanan Anda, kan?" Wanita dalam gaun istana tersenyum dan berkata, "Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Yang Mulia sedang mengingatkan saya?" Cui Dong berkata dengan nada sinis, "Kamu selalu cantik di luar dan cerdas di dalam." Cui Dong mendecak lidahnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak memikirkan nasib Dewa 5 Gunung?" Wajahnya yang awalnya cantik dan lembut berubah pucat dalam sekejap. Wanita itu berpikir keras, seperti pemain catur yang mulai mengulas permainannya. Kaisar Dali awalnya ingin menggunakan jatuhnya Gua Lizu untuk mempromosikan Gunung Cloud Pining, yang penuh dengan takdir, ke Gunung Utara dinasti Dali. Namun, hal ini menciptakan situasi yang sangat canggung dan rumit. Sekarang, kelima gunung Dali semuanya terletak di sebelah utara Gunung Cloud Pining. Meskipun pada saat itu, tidak ada dewa gunung yang keberatan, posisi dewa gunung ini seperti lereng gunung antara Dewa Dali dan Jianghu. Itu seperti lintasan megah di pinggang negara. Dalam semalam, situasinya menjadi bergejolak. Banyak sekte menyamar sebagai pria dan wanita baik, peziarah biasa, sarjana dan penyair, mengunjungi 5 dewa gunung. Mereka tidak berbicara tentang dupa, tetapi hanya berbicara tentang romansa. Dewa gunung di sekitar 5 dewa gunung terdiam. Pada akhirnya, entah mengapa, Kaisar Dali, orang yang sangat sewenang-wenang dalam beberapa hal penting, tiba-tiba berubah pikiran dan menarik kembali keputusan penting yang berhubungan dengan tahta dan nasib negara ini. Namun, suatu hal yang sangat kebetulan terjadi.
Seorang asing yang berani membunuh dua Grandmaster Man of Sacrifice muncul di Dali. Mengingat karakter Kaisar Dali yang keras kepala, ia memiliki pengepungan besar untuk berburu karena hal itu melibatkan situasi ketika Dali pergi ke selatan. Itu akan menentukan berapa banyak prajurit Dali yang akan tewas dalam perjalanan ke selatan di masa mendatang. Jika tidak, mengingat citra barbar yang melekat pada dinasti Dali di seluruh benua Fars Timur, arus deras kavaleri besi Dali ditakdirkan untuk muncul. Para dewa gunung yang arogan itu, karena berbagai alasan, pasti akan datang untuk menguji kecepatan pedang Dali, kekuatan kavaleri besi Dali, dan apakah mereka memenuhi syarat untuk sejajar dengan para dewa gunung. Tentu saja, Dali memiliki pasukan surgawi sendiri, dan banyak dari mereka berafiliasi dengan dinasti Song di permukaan, dan bahkan lebih lagi dalam kegelapan. Namun, ini tetap tidak dapat menghentikan para kultivator yang seperti ngengat terhadap api. Yang paling mereka takuti adalah para prajurit pemurni Qi yang berkulit tebal dan keberadaannya tidak dapat diprediksi. Mereka akan dengan sengaja memilih prajurit biasa dari dinasti Li dan membunuh mereka tanpa pandang bulu. Yang terpenting, mereka akan melarikan diri dengan tegas setelah membunuh mereka. Apa yang harus dilakukan oleh Istana Kekaisaran dinasti Li? Maka, menara pedang gedung Baik Oke Kyung pun terbentuk dan mulai muncul sedikit demi sedikit. Orang pertama yang mengetahui rahasia besar ini adalah 12 dewa gunung dan sungai, yang berada di pihak yang sama di luar ibu kota Dali. Sebelumnya, ketika klan Song ingin menjadikan gunung pembelah awan sebagai puncak utara dan menghapus gelar 5 puncak yang asli, meskipun Kaisar Dali telah secara diam-diam memberi isyarat kepada kelima dewa dan membuat janji eksplisit yang berbeda. Tetap saja mencurigakan bahwa ia menendang mereka ke pinggir jalan setelah mereka tidak lagi berguna. Keheningan kelima dewa itu hampir tidak masuk akal. Lagi pula, ketika menyangkut tubuh emas dupa dan fondasi jalan agung, siapa yang berani percaya begitu saja pada kata-kata dan kertas? Maka, masalah melawan dan membunuh musuh menjadi masalah yang benar. 12 dewa, yang telah berbagi kemuliaan dan aib dengan dinasti Dali, tidak punya alasan untuk menghindar. Semua ini, sebelum pertarungan sesungguhnya dengan pendekar pedang asing, sesungguhnya tidak ditemukan kesalahannya. Mungkin bahkan keenam wujud Dharma, yang vitalitasnya telah sangat rusak, tidak merasa ada masalah sama sekali dengan tubuh asli mereka yang tertinggal di gunung dan sungai. Ini karena dalam perintah rahasia yang diberikan Kaisar Dali kepada mereka, dinyatakan dengan jelas bahwa mereka harus membunuh seorang kultivator tingkat ke-10 atau mungkin ke-11. Itu saja. Bahkan setelah pertarungan, keadaannya masih sama. Hasil akhirnya jelas dan sangat menyedihkan. Dinasti Dali, dari Yang Mulia sendiri hingga pembangun gedung giok putih, dan 6 dewa gunung dan sungai, tampaknya semuanya telah kalah. Tetapi semua ini karena tidak seorang pun, termasuk Kaisar Dali, menyangka musuh akan begitu kuat. Pada akhirnya, ketika kebenaran terungkap ke dunia, hal itu bahkan memberi orang-orang ilusi tak kasat mata bahwa Dali dikalahkan secara terhormat. Tetapi saat ini, Cui Dong, yang berdiri di tembok kota, masih menyimpan rasa takut. Sebab dalam kekalahan itu, Kaisar Li Agung telah mencapai sebagian dari apa yang ingin dicapainya. Di antara 5 dewa gunung, hanya Dewa Gunung Tengah, yang selalu setia kepada klan Song, dan Dewa Gunung Utara, yang sebelumnya berada dalam situasi paling sulit, yang masih memiliki wujud Dharma mereka. 3 lainnya telah musnah sepenuhnya dan tingkat kultivasi mereka telah anjlok. Mereka hampir menjadi dewa gunung biasa, berjuang di ambang kematian. Mereka telah kehilangan keberanian dan kepercayaan diri untuk bergulat dengan Kaisar Dali dalam hal mengubah nama gunung. Kehalusan yang benar-benar menakutkan bukanlah ini. Pada tahun-tahun awal, ketika Cui Dong dan Kaisar Dali mengobrol dengan gembira sambil bermain catur, guru Kekaisaran Dali, yang selalu tidak bermoral dalam ucapannya, berbagi beberapa wawasannya. Di antaranya, ia mengatakan bahwa terkadang, lebih baik menggunakan mereka yang telah melakukan kesalahan dan telah dikalahkan. Mereka bahkan dapat ditempatkan pada posisi penting, karena mereka yang telah menderita kesakitan dan telah diberi pelajaran akan sangat patuh. Oleh karena itu, di antara 5 gunung, kecuali Dewa Gunung Tengah, selama 4 gunung lainnya di timur, selatan, barat, dan utara masih merasakan sisa-sisa tragedi ini suatu hari nanti. Maka sebagian besar dari mereka akan mulai membenci Kaisar Dali. Hanya Dewa Gunung Utara, yang pertama kali mengambil sisi yang salah, hanya akan semakin takut. Jika sebelum hari ini, Cui Dong pasti bersedia menceritakan detail ini satu persatu. Namun saat ini, dia tidak berniat untuk menderita bersamanya. Cui Dong bisa menoleransi beberapa hal kotor yang dilakukan wanita ini. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Semakin kejam seorang sekutu, semakin besar pula penderitaan musuhnya. Cui Dong tidak cukup bodoh untuk membujuk sekutu ini agar memiliki hati seorang bodhisattva. Agar Cui Si bisa sampai ke tempatnya saat ini, dia pasti tidak mengandalkan kebajikan. Namun, jika pengepungan ini berhasil, Yang Mulia mungkin hanya ingin membuatnya sadar kembali. Namun, sekarang situasinya sangat berbeda. Permaisuri yang sungguh tidak memiliki sedikit pun kebaikan hati seorang wanita, membiarkan jenderal keluarga Lu yang menyerah itu memenggal kepala Song Yuzhang dan diam-diam menyimpannya di dalam kotak kayu, untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Tentu saja, putranya, Song Mu, atau Song Jixin, yang tumbuh di mat botol Eli. Tentu saja Song Yuzhang pantas mati. Pembangunan jembatan beratap itu melibatkan skandal besar klan Kekaisaran Song. Ucapan menebus kesalahan tidak masuk akal di sini. Setelah Song Yuzhang kembali ke ibu kota, ia menjabat sebagai pejabat Kementerian Ritus selama beberapa waktu. Sebelum ia sempat menghangatkan kursinya, ia secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar ke surga Lizu. Secara nominal, ia lebih mengenal adat istiadat dan urusan setempat, yang akan bermanfaat untuk masalah pemberian gelar Dewa Gunung dan Sungai. Kenyataannya, Song Yuzhang sangat menyadari bahwa ini memberinya kematian yang relatif bermartabat. Itu bukan kematian mendadak di kediaman resmi ibu kota, dan ia tidak dipenggal begitu saja karena suatu kejahatan. Song Yuzhang masih menghadapi kematian dengan tenang. Bahkan sebagai guru Kekaisaran Dali, Cui Dong, meskipun dia merasa Song Yuzhang benar-benar setia secara membabi buta, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia agak mengagumi karakter jujur kutu buku ini. Cui Dong secara pribadi percaya bahwa di istana sebuah dinasti, selalu ada dua hal yang dibutuhkan, ubin lantai yang tidak mencolok dan pilar-pilar yang menopang istana. Keduanya tidak boleh hilang. Dia, guru kekaisaran, Cui Dong, raja bawahan, Song Yang Kyung, dan pejabat lain di 6 departemen semuanya termasuk dalam yang terakhir. Namun, wanita ini benar-benar mengumpulkan kepala itu melewati batas bawah kaisar untuk pertama kalinya. Akibatnya, jenderal kepercayaan bernama Yang Hua itu terpaksa menjadi dewa sungai Tiefu. Kenyataannya, meskipun dayang istana itu memang berbakat, dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan dipromosikan dengan tergesa-gesa. Dengan kecerdikan dan ketekunan Kaisar Dali, dia pasti akan memanfaatkan potensinya dengan lebih baik. Akan tetapi, permaisuri ini tetap gigih maju dan berusaha sekuat tenaga agar Song Jixin menjadi pemilik gedung Baik Oke Kyung, memperoleh pengakuan dari 12 pedang terbang, dan menaiki lantai demi lantai. Nampak seperti seorang ibu yang menebus kehilangan putranya yang telah lama hilang. Kenyataannya, tidak sesederhana itu. Song He adalah orang yang benar-benar dia anggap sebagai darah dagingnya sendiri, dan dia memiliki harapan besar padanya. Bagaimanapun, salah satu dari mereka tinggal bersamanya siang dan malam dan melihatnya tumbuh sedikit demi sedikit. Dia membuatnya bahagia dalam segala hal. Di sisi lain, dia berada jauh di gua mutiara hitam, berjuang di ganggang kumuh yang penuh dengan kotoran ayam dan kotoran anjing. Dia pernah mencoba mengintip berkas rahasia kaisar sekali di hari-hari awal, tetapi dia dihukum berat. Mungkin sejak saat itu dia menyerah pada putra sulungnya. Selain itu, nama Song Mu tertulis dengan jelas di kediaman resmi Sekte Dali. Namanya dicoret dengan tinta merah, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Mengenai apakah ada penderitaan dan rasa sakit di lubuk hatinya, Cui Dong tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Cui Dong tidak tertarik pada detail berdarah dan perjalanan mental yang tidak diketahui orang lain, serta mengapa dan bagaimana dia memperlakukan putra sulungnya, Song Mu, sebagai batu loncatan bagi adiknya, Song He. Wanita dalam gaun istana tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu di mana kesalahanku, tapi apakah Cui Dong tahu?" Cui Dong meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menepuk dinding tumpukan anak panah dengan tangan lainnya, lalu berkata perlahan, "Aku tahu. Aku membuka formasi besar ibu kota dan membuka pintu untuk menghadapi musuh. Meskipun niatku baik, dan aku bisa membuat alians melihat ketulusan dan kompromi Dali, aku masih terjebak dalam dilema." Wanita itu menatap guru kerajaan dengan mata penuh belas kasihan, dan berkata dengan bangga, "Hidup Yang Mulia juga merupakan orang yang mendukung naga. Bagaimana Anda bisa menaruhnya di meja judi tanpa izin?" Wanita itu berkata dengan niat baik, "Guru besar Kekaisaran Dali, yang dulunya adalah murid pertama dari orang bijak sastra, saat ini, jika Anda meneteskan air mata penyesalan, mungkin Yang Mulia akan mengampuni Anda." Cui Dong tersenyum dan berkata, "Aku orang yang menyedihkan yang telah jatuh berkali-kali. Aku bisa menahan rasa sakit dan menahan kesepian. Namun, Anda berbeda, Yang Mulia. Anda lahir di keluarga kaya,
dan Anda sudah terbiasa hidup mewah sejak kecil. Saya khawatir itu akan sedikit sulit. Petik 2. Wajah wanita itu muram, dan akhirnya dia melepaskan semua kepura-puraan keramahannya. Dia bertanya terus terang, apakah kita akan putus? Cui Dong berkata dengan tenang, persahabatan orang rendahan semanis anggur. Kita berteman karena manfaat, dan kita putus saat manfaatnya habis. Apa yang aneh tentang itu? Apa, Yang Mulia, jangan bilang Anda pikir kami adalah teman pria sejati? Wanita itu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, baiklah, baiklah. Kau menang. Kalau begitu kau harus memohon kepada Yang Mulia untuk memukuliku sampai mati, atau kalau tidak. Cui Dong melambaikan tangannya dan berkata, jangan menakut-nakuti saya dengan kata-kata. Anda tahu betul seperti apa kepribadian saya, Cui Dong. Gunung-gunungnya tinggi, dan sungai-sungainya panjang. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selama Yang Mulia dapat melewati ini, Cui Dong tentu saja akan bersedia bersekutu dengan Anda. Kalau tidak bisa, tenang saja, Yang Mulia, saya tidak akan memukul Anda saat Anda terjatuh. Saya sedikit memahami pikiran Yang Mulia, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri saya sendiri. Wanita berpakaian istana itu mengatakan sesuatu yang jarang diucapkannya dengan tulus. Cui Dong, kamu orang yang sangat menakutkan. Dia tidak dapat berhenti memikirkan sosok yang dikenalnya itu. Cui Dong, yang pernah belajar di bawah bimbingan lelaki tua itu saat ia masih remaja, sering melihat pengembara bersenjata pedang itu datang ke sisi lelaki tua itu. Yang satu berbicara tentang prinsip-prinsip bijak, dan yang lain berbicara tentang hal-hal menarik di dunia persilatan. Keduanya seperti ayam dan bebek yang berbicara tentang bebek. Bertahun-tahun kemudian, Cui Dong bersikeras melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Dia tidak mengenali guru yang telah mengajarinya dan mengkhianatinya. Kemudian, dia melakukan serangkaian kejahatan yang melibatkan penipuan terhadap gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Cui Dong tidak pernah menyesalinya. Semuanya demi Dao Agung. Akan tetapi, kehilangan persahabatan dengan orang itu juga membuat Cui Dong yang tadinya berhati dingin, merasa menyesal, begitu menyesalnya hingga ia agak menyesalinya. Namun, jika Cui Dong diberi kesempatan untuk memilih lagi, pilihannya akan tetap sama. Tidak akan ada perubahan apapun. Di Dao besar, setelah mengambil langkah pertama, seringkali tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, di atas tembok kota, sebelum kata-kata Cui Dong mendarat, seekor elang berbulu emas menerobos udara dan tiba. Cui Dong mundur selangkah dan menundukkan kepalanya sedikit. Wanita berpakaian istana itu buru-buru menoleh ke samping dan membungkuk dengan anggun. Suara anak kecil yang lembut dan renyah terdengar. Song Jungchun berkata bahwa kamu harus pergi ke istana musim semi abadi untuk berkultivasi. Ketika kamu mencapai 5 alam atas, kamu dapat meninggalkan istana musim semi abadi dan kembali ke ibu kota. Namun, selama periode ini, Anda tidak diperbolehkan berinteraksi dengan siapapun. Pada saat yang sama, Anda akan segera menyerahkan semua berkas tentang pavilion daun bambu kepada guru kerajaan Cui. Anda hanya perlu berkultivasi dengan tenang. Petik 2. Cui Dong membungkuk dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikan Anda. Ia menoleh dan menatap guru kerajaan Dali. Song Jungchun berkata bahwa kamu tidak boleh melakukannya lagi. Saat itu, dia menyuruhmu untuk tidak melakukannya lebih dari 3 kali. Dia ingin kamu menghargainya. Cui Dong mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Wanita berpakaian istana itu hanya mengajukan satu pertanyaan. Bisakah kamu mengizinkan Muer dan Heer mengunjungiku di istana musim semi abadi dari waktu ke waktu? Song Jungchun juga berkata bahwa Song Mu akan tinggal di ruang pemeliharaan jantung untuk terus belajar. Jika kamu merasa kesepian di gunung, kamu dapat membawa Song Mu ke istana musim semi abadi untuk mengembangkan teknik petir. Masih sedikit tidak sabar. Song Jungchun ingin aku memberitahumu bahwa kekuatan nasional Dali rusak karena orang itu. Masalah ini adalah keputusannya sendiri dan tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Wanita berpakaian istana itu hampir menangis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana. Pada saat ini, dia sangat menawan. Dia berkata dengan suara lembut dan gemetar, Yang Mulia. Wanita busuk, dasar wanita jalang, cepatlah keluar dari ibu kota. Aku sudah lama menoleransimu. Wanita berpakaian istana bertanya sambil tersenyum, apakah Yang Mulia juga mengatakan ini? Ia mendengus dingin, mengepakkan sayapnya, dan terbang tinggi ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Setelah elang emas itu pergi,
wanita itu terhuyung-huyung dan menopang dirinya dengan kedua tangan di tembok kota, wajahnya pucat pasi. Paviliun Daun Bambu adalah organisasi mata-mata yang dibangunnya dengan susah payah. Itu adalah pilar bayangan dinasti Dali dan hampir menjadi putra ketiganya. Membunuh seseorang hanya masalah menganggukkan kepala ke tanah, tetapi rasa sakit karena jantungmu tertusuk akan bertahan selama ribuan tahun. Akan tetapi, meskipun Cui Dong sekarang memegang kekuasaan hidup dan mati di Paviliun Daun Bambu, dia tetap tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Karena tubuh pemuda yang telah memulihkan koneksi mental itu tampaknya telah lenyap seluruhnya. Bahkan yang tua itu memilih untuk menutup mata. Dia tidak mau mengirim berita apapun kembali ke ibu kota Dali. Gumuk Sungai Chongdan yang bergolak dan berbahaya tidak ada bedanya dengan gerbang neraka di mata orang-orang biasa. Oleh karena itu, setiap kali tukang perahu kembali membawa tamu, ia akan mendapatkan panen yang melimpah dan tas yang menggelembung. Perahu itu diikat di tepi sungai yang mengalir melalui kota. Di luar perahu, ada rumah bordil dan restoran tempat burung oriole bernyanyi dan burung layang-layang menari. Ada juga banyak kedai minuman kecil yang menjual minuman keras murah dan berkualitas rendah. Kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik yang mencari bisnis agar tukang perahu mabuk. Jika sang tukang perahu dapat membujuk para pelajar di perahu untuk memanfaatkan kesempatan pergi ke kedai minuman dan rumah bordil yang mereka kenal, akan ada pendapatan tambahan yang cukup besar di balik layar. Hari ini, seseorang menyewa seorang tukang perahu untuk menjelajahi bagian sungai di mana hutan batu dijaga ketat seperti tombak dan tombak panjang. Tukang perahu adalah seorang pria kekar berusia sekitar 50 tahun, tetapi tubuhnya masih tegap dan lengannya menonjol dengan otot-otot. Dia juga banyak bicara. Tamu yang menyewa perahu adalah seorang pria tua. Dia tampak lusuh, tetapi pengeluarannya lumayan. Dia memberi 10 tael perak dan tampak berusia setidaknya 60 tahun. Namun, dia masih ingin bepergian sendiri, yang membuat tukang perahu agak bingung. Perahu itu bergoyang-goyang mengikuti arus yang deras. Ombak terus-menerus menghantam kedua orang itu. Si tukang perahu menatap lelaki tua yang bersandar ke samping dengan kedua tangan mencengkeram erat sisi perahu. Ia tertawa dalam hati. Para sarjana, berapapun usianya, tampaknya seperti ini. Misalnya, tukang perahu benar-benar tidak mengerti apa yang menarik dari batu-batu di air itu. Bisakah mereka berbicara atau apakah mereka lebih cantik daripada wanita-wanita di kedua sisi sungai di kota lilin merah kita? Menghabiskan uang untuk membeli penderitaan, otak para sarjana sungguh tidak dapat memahaminya. Setelah perahu itu berlayar keluar dari beting yang berbahaya, perahu itu tiba di permukaan sungai Chongdan yang halus. Setelah si tukang perahu dengan kasar menceritakan kisah lama tentang kuil permaisuri, ia dengan santai bertanya, "Tuan tua, apakah Anda orang asing? Anda berasal dari mana?" Namun, bahasa resmi Dali kami lumayan. Petik 2. Kampung halaman saya jauh. Saya hanya ingin menikmati pemandangan, jalan-jalan, dan tidak perlu khawatir. Di sini nyaman. Kamu tidak terlihat muda lagi. Kamu harus santai saja. Tuan tua, izinkan saya bertanya. Anda telah bepergian jauh, jadi Anda pasti telah mengunjungi banyak tempat. Bagaimana menurut Anda tentang pemandangan Dali kita? Bagus sekali, bagus sekali. Tempat ini dihuni orang-orang hebat. Lalu apakah anggur di kota lilin merah kita enak? Kalau begitu, bukankah kaisar kita sangat berkuasa? Apakah kemampuan catur guru kekaisaran Dali kita lebih baik daripada kemampuan catur kerajaan Sui besar? Padahal, kecuali pertanyaan pertama, si tukang perahu sengaja menggoda lelaki tua itu dengan serangkaian pertanyaan, karena ia mendapati bahwa lelaki tua itu sebenarnya orang baik yang suka mengangguk dan menyetujui segala hal. Ketika mereka hendak turun ke darat, si tukang perahu melihat lelaki tua itu mengangguk dengan wajah tulus lagi. Ia tak dapat menahan tawa. Tuan tua, Anda memiliki temperamen yang baik, tetapi terlalu baik. Bagaimana mungkin Anda hanya bisa mengatakan hal-hal yang baik seperti itu? Ulama-ulama yang pernah saya temui, besar dan kecil, tua dan muda, jumlahnya sedikitnya 100 orang. Mereka semua berbicara dengan gaya bahasa yang santun dan sarkastis, membuat orang tidak dapat memahami apa yang mereka katakan, membuat orang merasa bahwa mereka sangat berpengetahuan. Sayang sekali, saya tidak pandai memahami. Saya tidak pernah sekolah, dan tidak ada guru yang membimbing saya. Kalaupun ingin menyela, sulit sekali. Orang tua itu tertawa lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang Tuan Qi dari Cliff Academy?" Akan tetapi, kehilangan persahabatan dengan orang itu juga membuat Cui Dong yang tadinya berhati dingin, merasa menyesal,
begitu menyesalnya hingga ia agak menyesalinya. Namun, jika Cui Dong diberi kesempatan untuk memilih lagi, pilihannya akan tetap sama. Tidak akan ada perubahan apapun. Di Dao Besar, setelah mengambil langkah pertama, seringkali tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, di atas tembok kota, sebelum kata-kata Cui Dong mendarat, seekor elang berbulu emas menerobos udara dan tiba. Cui Dong mundur selangkah dan menundukkan kepalanya sedikit. Wanita berpakaian istana itu buru-buru menoleh ke samping dan membungkuk dengan anggun. Suara anak kecil yang lembut dan renyah terdengar. Song Jung-chun berkata bahwa kamu harus pergi ke istana musim semi abadi untuk berkultivasi. Ketika kamu mencapai 5 alam atas, kamu dapat meninggalkan istana musim semi abadi dan kembali ke ibu kota. Namun, selama periode ini, Anda tidak diperbolehkan berinteraksi dengan siapapun. Pada saat yang sama, Anda akan segera menyerahkan semua berkas tentang pavilion daun bambu kepada guru kerajaan Cui. Anda hanya perlu berkultivasi dengan tenang. Petik 2. Cui Dong membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikan Anda." Ia menoleh dan menatap guru kerajaan Dali. Song Jung-chun berkata bahwa kamu tidak boleh melakukannya lagi. Saat itu, dia menyuruhmu untuk tidak melakukannya lebih dari 3 kali. Dia ingin kamu menghargainya. Cui Dong mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Wanita berpakaian istana itu hanya mengajukan satu pertanyaan. Bisakah kamu mengizinkan Muer dan Heer mengunjungiku di istana musim semi abadi dari waktu ke waktu? Song Jung-chun juga berkata bahwa Song Mu akan tinggal di ruang pemeliharaan jantung untuk terus belajar. Jika kamu merasa kesepian di gunung, kamu dapat membawa Song Mu ke istana musim semi abadi untuk mengembangkan teknik petir. Masih sedikit tidak sabar. Song Jung-chun ingin aku memberitahumu bahwa kekuatan nasional Dali rusak karena orang itu. Masalah ini adalah keputusannya sendiri dan tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Wanita berpakaian istana itu hampir menangis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana. Pada saat ini, dia sangat menawan. Dia berkata dengan suara lembut dan gemetar, "Yang Mulia. Wanita busuk, dasar wanita jalang, cepatlah keluar dari ibu kota." "Aku sudah lama menoleransimu." Wanita berpakaian istana bertanya sambil tersenyum. "Apakah Yang Mulia juga mengatakan ini?" Ia mendengus dingin, mengepakkan sayapnya, dan terbang tinggi ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Setelah elang emas itu pergi, wanita itu terhuyung-huyung dan menopang dirinya dengan kedua tangan di tembok kota, wajahnya pucat pasi. Pavilion Daun Bambu adalah organisasi mata-mata yang dibangunnya dengan susah payah. Itu adalah pilar bayangan dinasti Dali dan hampir menjadi putra ketiganya. Membunuh seseorang hanya masalah menganggukkan kepala ke tanah, tetapi rasa sakit karena jantungmu tertusuk akan bertahan selama ribuan tahun. Akan tetapi, meskipun Cui Dong sekarang memegang kekuasaan hidup dan mati di Pavilion Daun Bambu, dia tetap tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Karena tubuh pemuda yang telah memulihkan koneksi mental itu tampaknya telah lenyap seluruhnya. Bahkan yang tua itu memilih untuk menutup mata. Dia tidak mau mengirim berita apapun kembali ke ibu kota Dali. Gumuk sungai Chongdan yang bergolak dan berbahaya tidak ada bedanya dengan gerbang neraka di mata orang-orang biasa. Oleh karena itu, setiap kali tukang perahu kembali membawa tamu, ia akan mendapatkan panen yang melimpah dan tas yang menggelembung. Perahu itu diikat di tepi sungai yang mengalir melalui kota. Di luar perahu, ada rumah bordil dan restoran tempat burung oriole bernyanyi dan burung layang-layang menari. Ada juga banyak kedai minuman kecil yang menjual minuman keras murah dan berkualitas rendah. Kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik yang mencari bisnis agar tukang perahu mabuk. Jika sang tukang perahu dapat membujuk para pelajar di perahu untuk memanfaatkan kesempatan pergi ke kedai minuman dan rumah bordil yang mereka kenal, akan ada pendapatan tambahan yang cukup besar di balik layar. Hari ini, seseorang menyewa seorang tukang perahu untuk menjelajahi bagian sungai di mana hutan batu dijaga ketat seperti tombak dan tombak panjang. Tukang perahu adalah seorang pria kekar berusia sekitar 50 tahun. Tetapi tubuhnya masih tegap dan lengannya menonjol dengan otot-otot. Dia juga banyak bicara. Tamu yang menyewa perahu adalah seorang pria tua. Dia tampak lusuh, tetapi pengeluarannya lumayan. Dia memberi 10 tael perak dan tampak berusia setidaknya 60 tahun. Namun, dia masih ingin bepergian sendiri, yang membuat tukang perahu agak bingung. Perahu itu bergoyang-goyang mengikuti arus yang deras. Ombak terus-menerus menghantam kedua orang itu. Si tukang perahu menatap lelaki tua yang bersandar ke samping dengan kedua tangan mencengkeram erat sisi perahu.
Ia tertawa dalam hati. Para sarjana, berapapun usianya, tampaknya seperti ini. Misalnya, tukang perahu benar-benar tidak mengerti apa yang menarik dari batu-batu di air itu. Bisakah mereka berbicara atau apakah mereka lebih cantik daripada wanita-wanita di kedua sisi sungai di kota lilin merah kita? Menghabiskan uang untuk membeli penderitaan, otak para sarjana sungguh tidak dapat memahaminya. Setelah perahu itu berlayar keluar dari beting yang berbahaya, perahu itu tiba di permukaan sungai Chongdan yang halus. Setelah si tukang perahu dengan kasar menceritakan kisah lama tentang kuil permaisuri, ia dengan santai bertanya, "Tuan tua, apakah Anda orang asing? Anda berasal dari mana?" Namun, bahasa resmi Dali kami lumayan. Petik 2. Kampung halaman saya jauh. Saya hanya ingin menikmati pemandangan, jalan-jalan, dan tidak perlu khawatir. Di sini nyaman. Kamu tidak terlihat muda lagi. Kamu harus santai saja. Tuan tua, izinkan saya bertanya. Anda telah bepergian jauh, jadi Anda pasti telah mengunjungi banyak tempat. Bagaimana menurut Anda tentang pemandangan Dali kita? Bagus sekali, bagus sekali. Tempat ini dihuni orang-orang hebat. Lalu apakah anggur di kota lilin merah kita enak? Kalau begitu, bukankah kaisar kita sangat berkuasa? Apakah kemampuan catur guru kekaisaran Dali kita lebih baik daripada kemampuan catur kerajaan Sui besar? Padahal, kecuali pertanyaan pertama, si tukang perahu sengaja menggoda lelaki tua itu dengan serangkaian pertanyaan, karena ia mendapati bahwa lelaki tua itu sebenarnya orang baik yang suka mengangguk dan menyetujui segala hal. Ketika mereka hendak turun ke darat, si tukang perahu melihat lelaki tua itu mengangguk dengan wajah tulus lagi. Ia tak dapat menahan tawa. Tuan tua, Anda memiliki temperamen yang baik, tetapi terlalu baik. Bagaimana mungkin Anda hanya bisa mengatakan hal-hal yang baik seperti itu? Ulama-ulama yang pernah saya temui, besar dan kecil, tua dan muda, jumlahnya sedikitnya 100 orang. Mereka semua berbicara dengan gaya bahasa yang santun dan sarkastis, membuat orang tidak dapat memahami apa yang mereka katakan, membuat orang merasa bahwa mereka sangat berpengetahuan. Sayang sekali, saya tidak pandai memahami. Saya tidak pernah sekolah, dan tidak ada guru yang membimbing saya. Kalaupun ingin menyela, sulit sekali. Orang tua itu tertawa lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang Tuan Qi dari Cliff Academy?" Si tukang perahu ragu-ragu, mendesah pelan, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Belum pernah dengar tentang dia. Orang tua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Dali sedikit berbeda." Mengapa? Saya melewati sebuah mercusuar kecil di perbatasan tempat hanya ada 2 orang. Pada akhirnya, seorang abadi turun dan meminta makanan. Jika itu negara lain, mereka pasti sudah berlutut dan menawarkannya dengan kedua tangan. Namun, kalian para prajurit Dali berbeda. Kalian berbicara kepada para dewa dengan punggung tegak. Tentu saja, kalian pasti gugup. Si tukang perahu tertawa dan berkata, "Tuan tua, Anda pernah melihat makhluk abadi sebelumnya? Kalau begitu, perjalananmu sejauh ini tidak sia-sia. Kau lebih baik dariku." Para turis itu mengatakan bahwa ada hantu air dan nenek-nenek sungai di bawah sungai Chongdan. Tetapi aku telah mendayung selama 30 tahun dan belum pernah melihat sesuatu yang aneh. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Benar sekali, aku pernah melihatnya sebelumnya." Hanya saja para dewa itu memiliki temperamen yang buruk. Kedua prajurit api suar itu ditampar dan terlempar, menghancurkan semua meja dan bangku hingga berkeping-keping. Tetapi seorang abadi, setelah makan dan minum sepuasnya, melemparkan emas batangan ke tanah sebelum pergi. Si tukang perahu berkata dengan nada iri, "Bukankah itu sebuah keberuntungan? Kalau aku, belum lagi 1 tamparan, 10 tamparan saja sudah cukup." Orang tua itu mengangguk dan berkata setuju, "Kamu memiliki hati yang besar. Itu hal yang baik, hal yang baik." Si tukang perahu tiba-tiba bertanya dengan cemas, "Ngomong-ngomong, para dewa itu tidak mempersulitmu, Tuan tua, kan?" Lelaki tua itu menatap lelaki tua yang tulus itu dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak mempersulit keadaan, mereka tidak mempersulit keadaan. Setelah si tukang perahu merasa lega, ia ingin menggoda lelaki tua yang menarik ini. Ia bertanya, "Tuan tua, apakah Anda ingin minum?" Si tukang perahu berkedip dan berusaha keras menahan tawanya. Ia berbisik, "Ini seperti minum anggur dengan pelacur. Aku bisa memimpin jalan." Mata lelaki tua itu membelalak dan dia mengucapkan 3 kata. "Apakah harganya mahal?" Si tukang perahu tertawa terbahak-bahak dan memutuskan untuk tidak menggoda lelaki tua itu lagi. "Itu mahal." Lelaki tua itu berjuang dengan dirinya sendiri.
Tidak apa-apa. Tunggu aku saat kita sampai di darat. Aku akan meminjam uang dari seseorang. Mungkin aku bisa meminjam 20 atau 30 tael perak. Si tukang perahu tertegun sejenak. Dia adalah orang yang jujur dan tentu saja tidak tega membawanya ke rumah bordil tempat uang mengalir seperti air. Tuan tua, aku hanya bercanda denganmu. Anggur dengan pelacur itu membosankan. Memikirkan minum 2 atau 3 tael perak dalam satu cangkir, aku akan sangat tertekan sehingga aku bahkan tidak akan peduli dengan rasa anggur itu. Jangan pergi. Jika kau benar-benar ingin minum, aku akan mengajakmu ke toko anggur kecil di tepi pantai. Itu adalah minuman lokal asli di Red Candle Town. Harganya bisa dibilang wajar. Perahu itu perlahan mendekati pantai. Lelaki tua itu berdiri dan menepuk bahu si tukang perahu. Ia berkata sambil tersenyum, kata-kata yang baik tetapi perbuatan yang jahat. Kau iblis nasional. Wajah si tukang perahu yang tegap itu tiba-tiba memucat. Ia ingin mundur, tetapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ia ingin melompat ke dalam air, memperlihatkan wujud aslinya, dan segera melarikan diri, tetapi itu adalah harapan yang berlebihan. Orang tua itu melanjutkan sambil tersenyum. Kata-kata tidak dapat berbicara, tetapi tindakan dapat diambil. Anda adalah harta nasional. Saya harap Anda dapat berpegang teguh pada hati nurani Anda dan melakukan perbuatan baik. Dada lelaki tua itu seakan dipenuhi aura menakjubkan yang tak dapat dijelaskan. Ia ingin berbicara, tetapi ia tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah cendekiawan tua itu tiba di darat, dia perlahan-lahan pergi. Mata si tukang perahu berkaca-kaca. Ketika akhirnya ia bisa bergerak, ia segera melompat ke darat dan berlutut di depan punggung lelaki tua itu. Ia melakukan upacara 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud. Konon katanya ada seorang wali di surga dan di bumi. Mulutnya berisi hukum surgawi, dan kata-katanya adalah hukum. Sarjana tua itu terus bertanya sampai ke pintu stasiun pemancar bantal. Ia bertanya apakah pemuda bernama Chen Pingen itu masih ada di sana. Cendekiawan tua itu berpikir sejenak dan berkata bahwa dia setengah guru dari pemuda itu. Pada akhirnya, penjaga stasiun relai menyuruhnya pergi. Entah mengapa, seorang pemuda tampan dengan tahi lalat di antara kedua alisnya akhir-akhir ini dengan patuh tinggal di sebuah sekolah tua. Setiap hari, ia memegang buku dan membaca. Yang lebih aneh lagi, pemuda itu kerap kali menangis hingga mukanya dipenuhi ingus dan air mata.